Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Elviana dari program studi manajemen pendidikan Islam kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kepuasan kerja dalam organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian kepuasan kerja. Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan atau didapatkannya dengan apa yang menjadi harapan. Kepuasan kerja menurut Lebhan tahun 1987 merupakan serangkaian perasaan senang atau tidak senang dan emosi seorang karyawan atau pegawai yang berkenan dengan pekerjaannya, sehingga merupakan penilaian karyawan terhadap perasaan menyenangkan, positif atau tidak terhadap pekerjaannya. Ada beberapa definisi dari kepuasan kerja yang diberikan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Anoraga tahun 1998. Ada 3. Yang pertama, kepuasan kerja merupakan penilaian dari pekerja itu seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Yang kedua, kepuasan kerja merupakan sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sifat khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan sesuai dari hubungan sosial individu di luar kerja. Yang ketiga yaitu kepuasan kerja pada dasarnya adalah security feeling atau rasa aman, mempunyai 2 segi. Yang pertama segi sosial ekonomi yaitu gaji dan jaminan sosial, dan yang kedua segi sosial psikologi atau kesempatan untuk maju. Yang kedua yaitu kepuasan kerja menurut Davis tahun 1995 adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Yang ketiga menurut Siagian tahun 2000 berpendapat bahwa pembahasan mengenai kepuasan kerja perlu didahului oleh perasaan bahwa masalah kepuasan kerja bukanlah hal yang sederhana, baik dalam arti konsepnya maupun analisisnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Gilmer tahun 2004 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 10. Yang pertama, kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk maju memperoleh peningkatan dari kemampuan kerja selama bekerja. Yang kedua yaitu keamanan kerja. Keamanan bekerja sangat berpengaruh dalam perasaan pegawai selama bekerja. Yang ketiga yaitu gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja karena di mana ketika karyawan menerima gaji lebih sedikit maka kepuasan kerjanya tidak tercapai. Yang selanjutnya yaitu manajemen kerja. Manajemen kerja yang baik akan memberikan situasi dan kondisi yang stabil. Selanjutnya yaitu kondisi kerja. Dalam hal ini tempat kerja, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. Selanjutnya itu faktor intrinsik dari pekerjaan. Yang selanjutnya komunikasi. Komunikasi yang baik di sini akan dipakai seorang pemimpin untuk berkomunikasi dengan karyawannya. Yang selanjutnya itu aspek sosial dalam pekerjaan. Dan yang terakhir itu fasilitas. Sedangkan menurut pendapat Muhammad As'ad tahun 2004 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 4. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan karyawan pegawai yang meliputi minat, ketentraman kerja, sikap terhadap kerja, dan perasaan kerja. Yang kedua yaitu faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, dan kesehatan pegawai. Yang ketiga yaitu faktor finansial. Faktor finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai. Dan yang terakhir yaitu faktor sosial. Yang terakhir yaitu cara meningkatkan kepuasan kerja dalam organisasi. Ada 7 cara yang efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu menyediakan lingkungan terbaik pada karyawan. Lingkungan di sini sangat berpengaruh untuk mendukung produktivitas karyawan perusahaan. Yang kedua, memberikan pelatihan yang baik pada karyawan. Dalam pemberian pelatihan sangat dianjurkan guna untuk mendukung kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga yaitu fasilitas pendukung. Fasilitas di sini akan sangat berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan karena mereka bisa lebih produktif dalam bekerja. Yang keempat yaitu memberikan semangat pada karyawan. Tidak menutup kemungkinan ada karyawan yang sudah malas bekerja. Jadi pemberian semangat di sini sangatlah berperan penting dalam mencapai kepuasan kerja bagi para karyawan. Yang kelima yaitu memberikan dukungan bila suatu ide yang baik untuk
perusahaan. Yang keenam, memberikan tujuan dan target sesuai kemampuan. Dan yang terakhir, terimalah saran dari karyawan bila memang itu benar dan baik. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.